Welcome to my class pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk present perfect tense. Perkenalkan, nama saya Widyo Pranoto. Pada kesempatan kali ini, we have an objective or two objectives actually. The special objectives there are atau tujuan pembelajaran khusus kita pada hari ini adalah nomor 1, peserta didik memahami konsep present perfect tense. Kemudian nomor 2, peserta didik mampu menggunakan present perfect tense dengan verb dan present perfect tense dengan adjektif dalam bentuk afirmatif, negatif, dan interrogatif. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu, what is present perfect tense? Apa sih yang dimaksud dengan present perfect tense? Present perfect tense adalah tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Ataupun sudah selesai di masa lalu tapi efeknya masih berlangsung sampai sekarang. Dalam bahasa Indonesia, present perfect tense paling mudah kalau kita pahami dengan kata-kata telah atau sudah. Kalau Anda menggunakan kata telah atau sudah, itu berarti present perfect tense. Saya sudah makan misalnya, itu berarti present perfect tense. Saya sudah belajar, itu present perfect tense. Misalnya ya, I have studied English for 1 hour. Aksi dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sekarang nih ya. I have studied English for 1 hour. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Berarti sudah dimulai sejak sejam yang lalu. Dalam bahasa Indonesia terjemahnya mudah ya. Saya telah belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Kemudian yang kedua contohnya, they have finished their homework. Mereka telah menyelesaikan PR mereka. Aksinya sudah selesai di masa lalu, tapi efeknya masih berlangsung sekarang. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, kita bisa artikan sebagai mereka telah menyelesaikan PR mereka. Jadi kata kuncinya adalah telah atau sudah. Itulah sebabnya saya tadi menyatakan bahwa kalau Anda menemukan kata telah atau sudah dalam bahasa Inggris itu pasti present perfect tense. Seperti itu ya, mudah kan? Kemudian ada dua macam present perfect tense. Satu, present perfect tense dengan verb, dan yang kedua, present perfect tense tanpa verb. Kalau tanpa verb tentu saja menggunakan adjektif ya. Adjektif itu apa? Adjektif itu kata sifat. Kita mulai dari yang dengan verb dulu. Di sini contohnya adalah afirmatif, negatif, dan interrogatif. Afirmatif itu adalah kalimat positif atau kalimat berita. Negatif adalah kalimat negatif, negasi. Interrogatif itu kalimat tanya ya. Polanya subjek plus have atau has plus verb ketiga atau past participle. Ya, you can see here ada pilihan have atau has karena tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we atau they, maka menggunakan have. Tapi kalau he, she, dan it subjeknya, maka menggunakan has. Gampang kan? Jadi Anda mengingatnya hanya he dan she dan it saja yang menggunakan has. Selain itu pasti pakai have. Di sini contohnya, I have studied English for 1 hour. Kalau misalnya di sini kita ganti menjadi she, menjadi apa? Ya betul, she has studied English for 1 hour. Kalau di sini kita ganti menjadi he, menjadi apa? Ya betul, he has studied English for 1 hour. Contoh yang kedua, negatif ya. Ini cuma menambahkan not saja. Jadi di belakang have atau has-nya ditambahkan not. I have not studied English for 1 hour. Kalau di sini jadi she, subjeknya, maka menjadi she has not studied English for 1 hour. Di sini has not bisa disingkat menjadi hasn't ya. H-A-S apostrof H-A-S-N apostrof toh gitu ya. Hasn't. Kemudian yang ketiga interrogatif, contohnya have has-nya dipindah ke depan aja ya. Jadi mirip dari dengan afirmatif, cuma have atau has-nya dipindah ke depan seperti itu ya. Contohnya, have I studied English for 1 hour? Sudahkah saya belajar bahasa Inggris selama 1 jam? Misalnya subjeknya bukan I tapi she, menjadi has she studied English for 1 hour? Seperti itu ya. Oh ya, catatan untuk verb ketiga itu adalah verb bentuk ketiga ya. Karena verb bentuk satu itu untuk bentuk-bentuk yang simple. Verb bentuk kedua itu bentuk yang past ya, dan verb bentuk ketiga itu untuk bentuk yang perfect ya. Jadi ingat-ingat verb bentuk satu untuk yang simple. Bentuk kedua contohnya yang bentuk satu itu untuk simple present. Kemudian yang bentuk kedua itu untuk yang past, contohnya adalah simple past.
Sedangkan bentuk ketiga itu adalah untuk yang perfect, baik itunya perfectnya itu present maupun perfectnya itu past misalnya. Past perfect bisa, present perfect itu selalu menggunakan verb bentuk ketiga. Ya. Selanjutnya, present perfect tense dengan adjektif. Berarti di sini tidak ada kata kerjanya, adanya kata sifat adjektif. Contohnya di sini, dalam bentuk kalimat positif. Subject plus have atau has plus been plus adjektif ya. Di sini kami contohkan dengan she. Ingat, he, she, dan it menggunakan has. I, you, we, they menggunakan have ya. Sehingga di sini menjadi she has been busy since this morning. Dia telah sibuk sejak pagi tadi. Berarti sampai sekarang masih sibuk, begitu ya. Di sini tidak ada kata kerjanya, adanya adalah busy, kata keterangan atau kata sifat. Ya. Dan kalau ada kata keterangan atau kata sifat, tidak boleh disambung langsung dengan has. Harus ada perantaranya. Perantaranya apa? Been. Seperti itu ya. Jadi been di sini itu menggantikan kata kerja. Ya, she has been busy. Atau menengahi antara subjek, has, serta kata sifat dengan kata keterangan atau kata keterangan. Jadi kalau Anda melihat been itu pasti merupakan bentuk-bentuk adjektif. Ya. Contoh yang kedua, tinggal ditambahkan not saja. She has not been busy since this morning. Jadi sama seperti di atas, cuma ditambahkan not saja. Kalau disingkat, hasn't. Ya. H-A-S-N apostrof toh gitu ya. She hasn't been busy since this morning. Ini bahasanya busy ya, bukan busy ya. Kemudian interrogatif atau kalimat tanya. Has atau have-nya dipindah ke depan. Has she been busy since this morning? Gitu ya. Jadi has-nya dipindah ke depan. Been-nya masih tetap ada. Itu polanya. Jadi bisa disimpulkan bagaimana been itu dipakai hanya apa di dalam kalimat yang menggunakan adjektif, tidak ada kata kerjanya. Kalau menggunakan kata kerja, ya kita tetap menggunakan pola yang utama ini ya, verb ketiga. Oke, sekarang latihan ya. Latihan ini ada di dalam handout serta worksheet ya. Silakan Anda kerjakan, ada 3 latihan di situ. Latihan pertama, kemudian latihan kedua, dan latihan ketiga. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda bisa mengerjakan latihan dengan baik. I hope you can do the exercise as well. I'll see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.